ada ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. Ana aqul bainana wa bainakum as-salaf, bainana wa bainakum al-kutub, kana fayaqul al-bid'ah bainana wa bainakum. Kita baca di Al-Isra yani mada di Sirah, di Siratul Rasul, Al-Fusul fi Siratul Rasul, karangannya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan akhir pembahasan ya ikhwah yang kita ambil tentang keadaan Rasulullah selepas meninggalnya Abu Thalib dan juga istrinya yang mulia Khadijah. Dan selepas keadaan beliau selepas diperjalankan oleh Allah di satu malam dan dinaikkan ke langit. Di situ keadaan Rasulullah adalah tetap semangat dan giat dalam berdakwah di jalan Allah. Yaitu dengan beliau menawarkan Islam kepada suku-suku yang berdatangan ke Mekah. Dari suku yakni madza Bani Kalb, Bani Kinda dan juga Bani Hanifah. Banyak para suku dan qabail yang ada di Mekah yang berdatangan untuk menunaikan nusuk atau haji, ditawarkan oleh Rasulullah Islam. Di situ subhanallah, salah satu takdir dan juga ujian dari Allah untuk nabinya, tidak ada satupun dari suku yang menjawab, yang meresponi dengan respon yang baik. Ada satu suku Bani Amir yang dipimpin oleh Bayharah ibnu Firas. Itu semacam kayak ada respon dari panggilan Rasulullah dan ajakan Rasulullah untuk memeluk agama Islam. Tapi pandangan dia dan tolak ukur dia adalah materi dan kepemimpinan. Dibilang kalau seandainya engkau sudah mulai nampak dan menang dan tinggi, apakah saya memiliki bagian? Dan di waktu saya misalnya diserang oleh musuh-musuhku, apakah engkau akan menolong? Jadi tujuannya dia adalah mencari dunia dan menjaga kepemimpinannya. Di situ Rasulullah mengatakan bahwasanya yakni madza al-amru ila Allah yad'uhu haitsu yasha. Jadi perkara ini itu agama, itu ilallah. Itu kepada Allah. Allah letak di mana Allah kehendaki. Itulah dakwah milik Allah. Allah letak di mana Allah kehendaki. Itu bukanlah suatu yakni hal yang menjadi kebanggaan sehingga perlu diperlombakan. Tapi itu suatu tanggung jawab yang perlu ditunaikan. Makanya Rasulullah waktu ditanya seperti ini, kalau engkau sudah menjadi orang yang terkenal dan agamamu mulai nampak, apakah saya bisa menjadi pemimpin? Maka dibilang ini al-amru ilallah. Perkara ini kepada Allah. Perkara ini kepada Allah. Allah akan meletak kepada siapa yang Allah kehendaki. Apakah yang menjadi penolong agama Islam adalah penduduk Mekah? Apakah yang akan menjadi penolong Islam penduduk Madinah? Atau penduduk Yaman, penduduk Irak, penduduk wallahu alam. Rasulullah hanya diperintahkan untuk menyampaikan, beliau menawarkan. Terus dari suku ke suku, dari kabilah ke kabilah, tidak ada yang menerima. Tidak ada yang memiliki respon yang baik. Yang ada malah ini gangguan dan juga celaan dari para kerabat sendiri. Pamannya Rasulullah, Abu Lahab, dan juga Abu Jahal, bagaimana berusaha untuk merusak nama baik Rasulullah dengan mencela Rasulullah dengan banyak sifat pendusta atau seorang dukun atau seorang pandai syair, yaitu penyair. Ini semua tujuannya untuk membegal manusia dari dakwah Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau pindah ke ceritanya Suhaid ibnu Samit. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, faslun hadits Suhaid ibnu Samit wa Islamu Iyas ibn Mu'adz. Jadi cerita tentang Suhaid ibnu Samit, siapakah dia? Dan juga cerita mengenai Iyas ibnu Mu'adz. Iyas ibnu Mu'adz, cerita tentang kedua orang ini. Jadi di dalam dakwah Rasulullah ini, dalam perjalanan beliau sebelum bertemu dengan sekelompok dari orang-orang Madinah yang menjadi jembatan pertama untuk kemenangan agama Islam, itu Rasulullah bertemu dengan
4 pria, 4 pemuda. Adapun yang 2 diriwayatkan masuk Islam tapi nggak memiliki kesan yang besar untuk agama Islam. Adapun yang sisanya maka memiliki kesan besar dalam agama Islam tapi di masa depan, bukan di waktu tersebut. Dan keduanya jalan di roda takdir. Keduanya itu sesuai dengan keputusan Allah Azza wa Jalla. Di antaranya ini, Suwaid ibn Samit. Berkata Ibnu Katsir, wa kana mimma sana'a Allahu li ansarih min al-Aus wal Khazraj annahum kanu yasma'una min hulafaihim min yahudil Madinah anna nabiyyan mab'utsun fi hadzal zaman. Dan di antara apa yang Allah perbuatkan atau Allah lakukan untuk para penolongnya dari kalangan Al-Aus wal Khazraj. Ini 2 suku besar yang ada di Madinah, dan keduanya dikatakan Al-Ansar. Jadi para sahabat ada Muhajirin, ada Ansar. Muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah lari demi membawa nyawa dan juga agama. Al-Ansar mereka-mereka yang membantu dan membuka dada-dada mereka, membuka rumah-rumah mereka, membuka semua apa yang mereka miliki untuk para Muhajirin. Ini Al-Ansar. Keduanya ini adalah penolong agama Allah, penolong agama Nabi alaihi salatu wassalam, yang Allah takdirkan dan Allah jalankan untuk Al-Aus wal Khazraj. Mereka ini sebelum masuk Islam, mereka itu mendengarkan dari para sekutu mereka dari kalangan Yahud yang ada di Madinah bahwasanya akan ada seorang nabi diutus di zaman ini. Qala wa yatwa'adunahum bihi idza harabuhum. Dan orang-orang Yahudi ini yang ada di Madinah, mereka mengancam orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj dengan diutusnya Nabi ini. Karena orang-orang Yahudi itu masa mereka di Madinah, mereka di bawah tekanan orang-orang Arab, di bawah gangguan orang-orang Arab dari kalangan Al-Aus dan juga Khazraj. Setiap kali mereka kena suatu cobaan, gangguan, mereka untuk melegakan hati mereka, dada mereka, mengancam Al-Aus wal Khazraj akan datang dan diutus seorang nabi. Dengannya mereka akan, dengan nabi tersebut kita akan memerangi kalian. Dengan nabi tersebut kami akan memerangi kalian. Nah itu dia. Nah itu sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di ayat, walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Jadi sebelumnya orang-orang Yahudi ini yastaftihun 'alal ladzina kafaru min qabl. Mereka itu merasa akan mendapatkan pertolongan dan bantuan dari nabi tersebut yang diutus. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tatkala datang kepada mereka nabi yang mereka tahu, yang mereka kenal, yang mereka sudah memiliki ilmu tentang nabi tersebut, karena ada di kitab mereka sifat Nabi Muhammad, ada pengkabaran tentang diutusnya Nabi Muhammad. Kafaru bih. Mereka apa? Ingkar. Mereka kufur tentang kenabian Nabi Muhammad. Seharusnya kalau mereka itu cerdas, mereka memanfaatkan momen tersebut. Karena itu salah satu sebab mereka akan mulia. Karena mereka sudah menampakkan dan mendambakan, insya Allah saya ini akan mulia bersama Nabi tersebut di hadapan kalian. Kami akan perangi kalian dengan Nabi tersebut. Tapi sebaliknya, ya mereka manfaatkan, mereka kufur. Ditambah mereka itu kenal sifat-sifat Nabi tersebut. Kenal kebenarannya, kejujurannya. Kenal ini garisnya sama persis dengan garisnya Isa, Musa, ila Ibrahim. Semuanya sama. Jadi nggak ada sisi untuk didustakan atau diragukan. Tapi itulah kaum Yahud, kaum yang cinta dengan kepemimpinan dan harta. Jadi mereka enggan. Kalau seandainya sampai Muhammad yang menjadi nabi, maka dia akan mengatasi kita, sehingga kita akan kehilangan kepemimpinan, kehilangan harta. Maka dorongan ini dan juga cintanya dunia dan juga hasad kok ada nabi bukan dari garis keturunan Bani Israel, kok malah nabi dari kaum Arab. Ini semua yang menjadi sebab-sebab mereka kufur dalam keadaan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka kenal apa? Anak-anak mereka sendiri. Mereka kenal Nabi Muhammad laksana kenal anak-anak mereka sendiri. Kata Allah Azza wa Jalla. Jadi
wa yaqulun inna sanaqtulukum ma'ahu qatla 'adin wa iram. Kata orang-orang Yahud kepada penduduk Madinah, kalau sudah diutus Nabi itu, kami akan membunuh kalian bersama Nabi itu, laksana pembantaian Ad dan Iram. Jadi dibantai, tidak akan tersisa satu pun di antara kalian. Ini salah satu keangkuhan kaum Yahudi. Makanya tatkala masuk Islam, salah seorang yang paling dimuliakan di saf kaum Yahudi yang bernama Abdullah ibnu Salam. Itu paling mulia di antara mereka. Tatkala Abdullah ibnu Salam masuk Islam, itu kata Abdullah ibnu Salam, ya Rasulullah, innal Yahud qaumu buht. Mereka itu kaum buht. Ingkar, suka membangkang, suka berdusta. Jadi disuruh sama Rasulullah, Abdullah ini untuk sendirian, atau untuk bersembunyi. Ditanya, ayu rajulin Abdullah ibnu Salam indakum. Jadi siapakah di sisi kalian sosok Abdullah ibnu Salam ini siapa? Kedudukannya apa? Kata mereka, khairuna wa ibnu khairina. Orang terbaik di antara kita dan anak orang yang terbaik di antara kita. Maka langsunglah muncul Abdullah ibnu Salam secara tiba-tiba dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Dia masuk Islam. Di situ langsung dibalik. Huwa syarruna wa ibnu syarrina. Dia orang yang paling jelek di antara kita dan anaknya yang paling jelek. Jadi bapaknya juga enggak selamat bapaknya. Bapaknya juga enggak selamat. Ini kaum Yahud. Maka langsung Abdullah ibnu Salam menyebutkan suatu ceramah yang sangat bagus untuk mereka. Ya ma'asyar Yahud, taqullah. Fawallahi alladhi la ilaha illahu. Innakum la ta'lamu annahu Rasulullah. Wa innahu ja'a bihaq. Ini ucapan penuh dengan keikhlasan. Dari lubuk hati seorang insan yang bertakwa kepada Allah. Jadi ya ma'asyaral Yahud, ittaqullah. Wahai sekalian kaum Yahud, bertakwalah kepada Allah. Bersumpah dia, fawallahi alladzi la ilaha illahu. Dia adalah seorang rasul yang kalian ketahui, yang kalian telah yakin apa yang dia datangkan adalah suatu kebenaran. Dan Abdullah ibnu Salam, selain dia itu orang yang paling mulia di sisi orang Yahud, dia adalah ulamanya Yahudi, ulamanya mereka. Unzur, sudah orang paling dimuliakan, ditambah itu mereka, Abdullah ibnu Salam adalah orang yang paling paling berilmu di antara mereka. Makanya di antara tanda keilmuan yang dimiliki oleh Abdullah ibnu Salam, waktu ingin memeluk agama Islam, mengetes Rasulullah dengan berapa pertanyaan? Dengan 3 pertanyaan. Ditanya Rasul alaihi salatu wassalam dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, Abdullah ibnu Salam mengatakan, pertanyaan ini kalau engkau jawab, engkau Nabi. Kalau engkau gak mau jawab, kau bukan Nabi. Ini pertanyaan sangat apa ini? Sangat menggrogikan. Keadaannya, Rusial. Apa Rusial? Dari grogi itu ya. Itu keadaannya sangat berat. Itu. Makanya subhanallah, Abdullah bin Salam menanyakan pertanyaan yang memang itu sudah memang Allah memberikan wahyu kepada Nabi. Yang pertama tentang keadaan seorang bayi. Dari mana sebab kemiripan kepada ayah atau ibunya. Sebabnya apa? Yang kedua, makanan yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga. Itu makanan apa? Yang ketiga, dari mana startnya manusia itu akan dikumpulkan di akhir zaman? Di mana? Dari mana ke mana? 3 pertanyaan. Adapun yang pertama, kemiripan itu diambil atau dihasilkan dari mana yang lebih cepat dahuluan? Apakah air laki ataukah airnya perempuan? Kalau airnya laki lebih dulu masuk dan lebih terpilih, maka kemiripan diambil oleh kubu laki. Sebaliknya, kalau perempuan duluan, maka perempuan. Itu segi kemiripan, bukan kelaminnya. Kalau kelamin dia dilihat dari tinggi atau rendahnya. Ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua, makanan penduduk surga pertama kali, hidangan pertama kali. Jadi pertama masuk surga, hidangan pertama kali apa? Apa jawabannya? Air dari telaga. Makanan atau minuman tuh? Iya, minuman juga jadi makanan. Oh, makanan, minuman juga makanan. Itu ada dalilnya. Cuman bukan itu. Hatinya paus, sepotong atau potongan dari hatinya paus. Jadi hatinya paus itu lezat. Karena sulit untuk didapatkan. Mana ada jualan hati paus? Ada.
Itu dia. Terus tentang stat manusia di mana dikumpulkan di akhir zaman, maka keluarnya api dari arah timur menggiring manusia ke arah barat. Dan itu kejadiannya di dunia. Ini pertanyaan ini langsung menjadikan Abdullah bin Salam masuk Islam. Al-Muhim, lihat. Ini kaum Yahud, mereka mengancam orang-orang kufar, orang-orang Madinah sebelum mereka masuk Islam, dengan diutusnya Nabi, kami akan memerangi kalian. Subhanallah. Jadi pintu kemuliaan mereka kenal dan tahu jauh hari dari orang-orang Al-Ansar. Tapi mereka enggan dan kufur. Memang kaum Yahud itu kaum yang paling buruk. Yahud itu buruk. Kalau di Departemen Agama Saudi, banyak orang yang menyatakan keislaman dari kalangan Nasoro. Yang berasal dari beberapa tempat Nasoro, Rusia, dari Roma, dari Italia. Itu disebutkan alaf, dari ribuan. Tapi nggak disebutkan dari catatan itu satu dari Yahudi. Maka Allah mengatakan, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Dua. Yang paling memiliki permusuhan yang sangat keras terhadap kaum mukminin, dua. Pertama Yahud. Di pertama disebut sama Allah, Yahud. Kedua kaum musyrikin. Siapa kaum musyrikin? Yo Buddha, yo Hindu, itu kaum musyrikin. Sebaliknya, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan engkau dari mereka-mereka ini, Nasara, Yahudi, musyrikin, yang paling dekat kecintaannya kepada kaum muslimin, Nasara. Orang-orang muslimun di Rusia sehat walafiat, beribadah gak ada yang ganggu. Tapi orang muslimun di India, di Burma, di Cina, bagaimana keadaannya? Itu praktek dan realita dari ayat tersebut. Sisanya dibaca di pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.